Ucapkan terima kasih. Pertama, kami ucapkan selamat kepada KPDMI yang 1 tahun telah berdiri. Tentu kalau tadi disampaikan dalam operasional anggarannya sangat sedikit, mudah-mudahan Komisi 9 bisa meningkatkan anggaran KPDMI sehingga apa yang dikeluhkan oleh teman-teman tadi terkait regulasi dan sebagainya bisa lebih bisa maksimal, Pak. Kami mencoba kembali ke materi yang disampaikan pada kami. Yang pertama adalah evaluasi tata kelola rekrutmen, pelatihan, dan penempatan TKM, Pak. Pemahaman kami TKM itu tidak dikenal, Pak, dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Sehingga kami coba kita kesampingkan. Kemudian kalau yang dimaksud dengan TKM adalah PMI persorangan, PMI yang berangkat tidak melalui PTKMI, sebenarnya ini juga tidak ada korelasinya dengan kami. Namun kalau kami boleh menyampaikan bahwa penempatan, bukan penempatan, tapi pekerja migran perseorangan, itu kalau menurut saya banyak kelebihan, Pak. Banyak kelebihan yang ingin kita sampaikan di forum ini agar penempatan perseorangan itu atau PMI perseorangan itu bisa menjadi lebih banyak lagi yang bekerja ke luar negeri. Sangat disayangkan ketika selama ini peraturan menteri yang mengatur tentang turunan dari pasal 63 itu tidak terbit, Pak. Hanya sedikit disinggung dengan Permenaker nomor 9 tahun 2019, namun tidak vulgar bagaimana PMI itu bisa bekerja secara mandiri atau secara perseorangan. Sehingga kesimpulan kami, Pak, untuk PMI perseorangan ini sebaiknya justru lebih ditingkatkan. Tidak hanya ke pengguna berbadan hukum, tapi juga bisa ke pengguna perseorangan. Karena dalam pasal 63 itu hanya disebutkan PMI perseorangan hanya dapat, Pak. Pemahaman kami kalau dapat artinya tidak tertutup untuk sektor-sektor yang lain. Kemudian begitu sederhananya prosesnya yang tadi disampaikan oleh teman kita dari Abjati, sehingga kalau itu disandingkan dengan penempatan PMI melalui P3MI sebagaimana diatur dalam pasal 60 Undang-Undang 18 tahun 2017, tentu P3MI ini dijaring dengan beberapa kendala-kendala begitu. Nah, harapan kami ke depan untuk KPDMI ketika menerbitkan peraturan menteri yang sebagai amanat dari pasal 63 agar lebih dipermudah sehingga setiap hari tidak terjadi perdebatan antara pro dan kontra antara PMI perseorangan maupun PMI yang berangkat melalui P3MI. Kemudian berikutnya tata kelola perizinan dan pengawasan P3MI. Kami lihat yang pertama, perizinan yang dilakukan oleh KPDMI, Direktorat Kelembagaan, selama ini cukup bagus dan lancar, berbasis NIB. Faktanya hingga hari ini ada 510 izin SIP 3MI baru, bahkan konkretnya banyak agensi asing, Pak, sekarang yang bisa mendirikan P3MI di Indonesia dengan menggandeng mantan-mantan PMI baik sebagai staf maupun sebagai istri. Karena di sini kelihatannya KPDMI tidak dapat mensensor, Pak, apakah itu pemilik aslinya warga asing atau bukan gitu. Faktanya mereka bisa menggunakan mantan-mantan PMI kita sebagai istri maupun sebagai karyawan. Kemudian kami lanjut dengan pengawasan terhadap P3MI. Banyak pihak, Pak, yang mengawasi P3MI ini. Sebenarnya kalau dari unsur pengawasan P3MI itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harusnya sudah cukup, Pak. Kenapa hari ini banyak sekali kepolisian ikut masuk dalam pengawasan, Pak? Sehingga kesan kami Lex spesialis Undang-Undang 18 tahun 2017 itu belum mampu melindungi semua stakeholder. Ada P3MI dilaporkan ke polisi, ada dinas dilaporkan ke polisi,
ada KPBMI jadikan saksi, ini sesuatu yang menurut kami kurang tepat. Logikanya KPBMI kitabnya cuma Undang-Undang 18 tahun 2017. Jadi tidak boleh menggunakan undang-undang yang lain. Kemudian berikutnya adalah penanganan kasus pelanggaran sanksi, pelanggaran dan sanksi. Kami melihat pemerintah dalam melaksanakan ketentuan pasal 52 dan pasal 53 ini masih dicampur adukkan terkait dengan pencairan deposito contohnya. Dulu sebelum Undang-Undang 18 tahun 2017 disahkan, ketika kita masih depositonya 500 juta, itu semua Pemda mewajibkan ketika P3MI pusat ingin membuat cabang di daerah, diwajibkan untuk membuat deposito. Namun ketika Undang-Undang 18 tahun 2017 disahkan, semua dinas itu sudah mengembalikan deposito karena waktu itu diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2019 sehingga cabang-cabang tidak diwajibkan lagi adanya deposito. Namun sekarang fakta yang beredar, pemerintah tetap mencampurkan antara tanggung jawab dalam pasal 53 kepada pasal 52. Dalam pasal 52, Pak, kita hanya diwajibkan untuk menyelesaikan kasus-kasus PMI yang ditempatkannya, yang sudah berangkat. Bukan kasus-kasus yang direkrut di daerah. Kasus-kasus yang direkrut oleh di daerah kemudian tidak berangkat dan sebagainya, ini adalah ranah kepolisian. Harusnya itu dilaporkan ke polisi. Kalau itu dicairkan depositonya, seakan-akan kami sebagai direktur utama menanggung semua dosa, menanggung semua perbuatan pidana dan perdata yang dilakukan oleh kantor cabang. Padahal dalam pasal 21 Undang-Undang 18 tahun 2017, pelindungan kepada pekerja migran tidak dapat mengambil alih tanggung jawab pidana dan perdata. Sehingga kami keberatan dengan penggabungan antara tanggung jawab dan pasal 53 dan pasal 52. Kemudian pengawasan dan pencairan deposito. Sedikit saya tambah, Pak, terkait dengan deposito P3MI yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang 18 tahun 2017. Kami Aspataki telah menggugat ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perkara nomor 83 garis miring PUU garis miring 2019 bahwa besaran deposito waktu itu kita gugat, kita ingin adanya pengurangan, Pak. Namun faktanya gugatan kami ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut hemat kami, Pak, putusan MK bersifat final and binding. Tidak dapat direvisi, tidak dapat diubah. Kalau kita masih menggunakan namanya Undang-Undang 18 tahun 2017. Namun kita tahu bahwa balik DPR RI hari ini, saat ini masih dalam tahap pembahasan revisi, yang salah satu pasal yang direvisi adalah deposito. Deposito hemat kami dalam yang draft yang beredar akan dinaikkan menjadi 3M. Ada beredar juga deposito akan diubah berdasarkan kawasan. Dalam pasal 54 ayat 3, Pak, Undang-Undang 18 tahun 2017, dalam keadaan tertentu, besaran deposito dapat diubah oleh peraturan menteri. Jadi sebenarnya kementerian sekarang bisa merubah deposito itu, Pak, tanpa merevisi dari pasal 54. Kalau pasal 54 tetap dilanjutkan, tentu akan bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu diajukan oleh Spataki.
Harapan kami 3 pasal itu tidak usah diubah, tetapi kalau pemerintah ingin merubah terkait deposito cukup menggunakan peraturan menteri sebagaimana amanat pasal 3, pasal 54 ayat 3. Demikian kurang lebih Pak, karena